Baik Ibu ya, tentang maulid. Tadi Ibu sampaikan bahwa ada yang berpendapat memperingati maulid itu salah karena tidak dilakukan oleh Nabi. Kita lihat dulu alasannya, Bu. Kalau seperti itu cara mengambil kesimpulannya, berarti semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi salah, bid'ah, tidak boleh kita lakukan. Kira-kira begitu, Budi, kalau cara berpikirnya begitu. Nah, coba saya aja Ibu-ibu, kita merenungkan sama-sama. Benarkah bahwa semua yang Nabi tidak lakukan itu bid'ah, salah, dan tidak boleh untuk kita lakukan? Coba kita lihat. Ada yang Nabi tidak lakukan itu karena dilarang. Memang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah untuk Nabi lakukan pun dua macam. Ada yang dilarang khusus untuk beliau saja. Ada yang dilarang untuk beliau dan juga untuk umatnya. Saya kasih contoh, misalnya yang dilarang untuk beliau saja. Nabi itu tidak boleh terima sedekah. Tidak boleh Bu Nabi terima sedekah. Kita umatnya Bu, bisa tidak Bu kita terima sedekah? Bisa. Berarti Nabi tidak pernah lakukan, Bu. Nabi tidak pernah terima sedekah. Tapi umatnya boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Sama juga sebaliknya, Bu. Ada yang Nabi boleh, umatnya tidak boleh. Seperti apa itu? Nabi pernah punya istri 9, Bu. Dalam satu masa itu. Kira-kira mau maaf, Budi. Kalau ada suaminya Ibu, dia minta izin Ibu, saya juga mau punya istri 9 ini. Karena saya mau mencontoh Nabi. Bisa tidak, Bu? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa kalau 9. Berapa yang bisa? 4. Allah membolehkan, itu pun Ibu tidak membolehkan. Padahal Allah membolehkan, tapi Ibu yang tidak membolehkan, kan? Jadi ini contoh Bu ya, bahwa yang Allah larang pun untuk Nabi, ada yang khusus untuk beliau, ada yang untuk beliau dan umat seperti apa ya. Misalnya kan Nabi tidak boleh untuk itu yang khusus untuk Nabi. Misalnya Nabi kan pasti tidak boleh, maaf, tidak boleh Nabi berdusta, tidak boleh Nabi minum khamar, tidak boleh Nabi berjudi. Itu larangan untuk Nabi dan juga untuk umatnya. Tapi tidak semua yang Nabi tidak lakukan itu karena Allah larang. Ada yang Nabi tidak lakukan bukan karena dilarang oleh Allah, tapi karena kondisi di masa Nabi tidak menghendaki. Belum ada juga alasannya untuk melakukan itu. Kalau di belakang hari kondisi menghendaki untuk melakukan itu, boleh. Saya kasih contoh, Budi. Ada yang bawa mushaf Al-Quran, Bu. Mushaf Al-Quran. Orang Arab sih sebutnya mushaf. Kita sebutnya biasa Al-Quran saja. Ya, pokoknya udahlah Ibu keluarkanlah mushaf. Coba dibuka, Bu, sembarang saja namanya. Itu mushafnya Ibu, ada tidak huruf-hurufnya itu ada tidak titiknya, Bu? Hurufnya itu. Misalnya ada titiknya di bawah. Ada juga harakatnya barisnya ya. Di masa Nabi, Bu, tidak ada begitu. Tidak ada begitu, Bu. Jadi semua ditulis, ayat-ayat semua ditulis, tapi ditulisnya tersebar di mana-mana. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di lempengan batu, ada yang ditulis di ya bekas sulit bidat, macam-macam tempat menulis tulang belulang, semua ditulis, Bu. Tapi tidak dihimpun dalam satu mushaf. Belum juga dikasih titik, belum dikasih baris. Kenapa seperti itu? Kondisi belum menghendaki. Kan ini ayat masih turun terus, Bu. Tidak sekaligus. Coba kalau langsung misalnya langsung turun ditulis pertama surah Al-Alaq, tulis itu kayak sini. Turunnya tidak berurutan seperti mushaf. Kan repot nanti. Orang lagi turun di sini lagi tempatnya, turun di sana lagi tempatnya. Makanya belum ditulis dalam satu mushaf. Apalagi jumlah sahabat yang bisa menulis itu terbatas, maka belum ditulis. Nah, nanti setelah Nabi wafat, mulailah sahabat berpikir perlu ini dikumpulkan, maka di masanya Abu Bakar Siddiq mulailah itu dikumpulkan mushaf. Tapi belum juga dikasih titik, Bu, belum dikasih baris. Kapan itu mulai dikasih titik baris? Banyak orang ajam itu non Arab masuk Islam, nggak tahu gimana caranya dibaca ini.
Tidak ada barisnya, tidak ada titiknya. Ini ba atau na? Ba, bi, bu. Tidak tahu membaca. Makanya Imam Ali perintahkan sama muridnya Abu Aswad Ad-Duali untuk memberikan tanda baca. Mulai ada, Bu. Sekarang ini, Bu, ada mushaf itu, ada namanya, mungkin ada yang Bu punya. Mushaf Al-Quran yang blok warna. Nah, dikasih warna-warna, Bu, di. Kalau idgham ada warnanya. Apa warnanya, Bu, kalau idgham itu biasanya? Merah ya, merah. Ibu betul punya itu. Di masa Nabi tidak ada begitu, Bu. Coba kalau pakai alasan yang mengatakan tadi, semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi salah, bid'ah, tidak boleh, masuk neraka, berarti ibu harus ganti nih mushafnya, Bu. Nggak boleh ibu pakai yang berwarna karena tidak ada di masa Nabi. Tapi kira-kira masuk akal kayak itu, Bu? Kalau misalnya, nggak boleh kita pakai mushaf begini karena tidak ada di masa Nabi. Masuk akal tidak, Bu? Sangat tidak masuk akal. Betul di masa Nabi tidak, bukan karena dilarang, tapi karena belum ada kondisi yang menghendaki itu. Nah, sekarang di masa Nabi, kok sahabat-sahabat sih tidak memperingati maulidnya Nabi ini setiap tahun? Nabi masih ada di tengah-tengah mereka. Masih ada, Nabi ada di tengah-tengah mereka. Mereka tahu persis bagaimana sejarah kehidupannya Nabi, akhlaknya Nabi dan sebagainya. Kita ini yang jauh dari Nabi, Bu. Jangankan yang substantif, yang inti-inti. Ya misalnya keluarga Nabi lah. Saya biasa tanya, berapa sih anaknya Nabi? Banyak, Ustaz. Berapa banyaknya? Banyak yang tidak tahu. Istrinya Nabi banyak, dan tahu berapa. Belum lagi hal-hal yang substantif, yang inti-inti. Banyak dari sifat-sifat Nabi, akhlaknya Nabi yang kita tidak tahu lagi. Nah, sehingga ulama memandang perlu untuk menceritakan itu tentang kisah-kisahnya Rasulullah SAW. Sebetulnya kan kapan saja bisa. Kapan saja bisa. Tapi kalau ada momentumnya, biasanya lebih berkesan. Lebih berkesan itu kalau ada momentumnya. Contoh, kalau misalnya sekarang ini ada pengajian tentang haji, berkesan, Budi? Ya karena memang lagi musim haji. Tapi coba kalau misalnya di bulan Muharram, lewat juga haji di bulan Muharram, ada pengajian majelis taklim, apa temanya? Tentang haji. Ibu kira tertarik tidak ikut itu punya? Jangan dulu deh, lewat juga haji masih lama lagi. Nah, kalau sekarang ada pengajian buat tentang kurban, cocok Budi? Cocok waktunya ini. Tapi kalau di bulan Muharram, ada pengajian di sana. Apa temanya? Kurban. Jangan dulu lewat juga kurban. Masih lama lagi. Jadi ketika misalnya diceritakan mengenai sejarah hidupnya Nabi SAW, akhlak-akhlaknya, sifat-sifatnya, pada momentum kelahirannya, kan tentu lebih berkesan di dalam hati kita. Sama, Bu, kalau kita aja pengajian pagi ini, temannya apa, Ustaz? Mengenai malam Lailatul Qadar. Jangan Ustaz deh Lailatul Qadar, kan lewat juga Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan, sesuai momentumnya, ada kesannya. Ibu jadi memperingati Maulid Nabi SAW itu bukan kesalahan, ya, bukan bid'ah yang tercela dan tidak akan membuat masuk neraka. Justru itu adalah sesuatu yang mustahab, disukai, dan insya Allah kalau kita lakukan karena kecintaan kepada Nabi bisa dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang mengatakan, ya memang bisa Ustaz, tapi kenapa harus pada bulan ini? Contoh, Bu, ya, kan masalah teknis saja itu. Saya tanya ibu-ibu, pengajian itu, Bu, kira-kira pengajian seperti yang kita lakukan hari ini, pengajian itu, Bu, kira-kira sesuatu yang benar atau salah, Bu, pengajian ini? Benar, Budi. Baik atau buruk ini pengajian? Baik. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu, adakah kira-kira kita akan jumpai hadis pengajian setiap hari Rabu pagi? Tidak ada. Jadi masalah penentuan waktu itu teknis saja. Kenapa ibu pilih hari Rabu pagi? Itu ibu-ibu sepakati. Tentu ada alasannya kenapa ibu sepakati. Mungkin karena ya inilah yang kosong kebanyakan, Bu, yang bisa luang waktunya. Masalah teknis saja. Berarti bid'ah itu bukan apa yang tidak pernah Nabi lakukan. Jadi apa bid'ah? Bid'ah itu adalah yang tidak ada dalilnya. Baik itu dalil umum, lebih-lebih dalil khusus. Kalau tidak ada dalilnya,
maka itulah yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Aku kasih lagi satu contoh, Bu. Biasanya banyak orang berlomba-lomba untuk umrah pada bulan apa, Bu? Biasa berlomba-lomba. Puasa. Bulan Ramadan. Ramadan. Kalau yang Ibu kira-kira saja dulu Ibu. Kira-kira Nabi pernah tidak umrah di bulan Ramadan, Bu? Sampai orang itu berlomba-lomba mau umrah di bulan Ramadan. Pernah tidak, Bu? Ya? Nah, mungkin rasa-rasanya pernah, Bu, ya? Kan mungkin Ibu berpikir rasa-rasanya Nabi pernah lah. Kenapa orang berlomba-lomba mau umrah di bulan Ramadan kalau Nabi tidak pernah, Bu, ya? Padahal faktanya Nabi tidak pernah umrah Ramadan. Tidak pernah itu, Bu, Nabi umrah Ramadan. 4 kali beliau umrah. 3 umrahnya di bulan Zulqa'dah dan yang satunya yang bersamaan dengan hajinya. Jadi berarti ternyata umrah di bulan Ramadan itu tidak pernah dilakukan Nabi. Tapi ada hadisnya secara kaul ucapan. Pernah ada seorang istri, suaminya pergi haji, dia tidak pergi. Terus ditanya, kenapa tidak pergi? Dia merawatlah keluarganya. Kata Nabi, sudah, nanti kalau Ramadan pergi umrah. Al umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Bisa dipahami, Bu? Alhamdulillah.